Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Ya, langsung saja pemirsa, Zimbabwe menghadapi puncak musim paceklik dengan 2,7 juta orang di negara ini menghadapi rawan pangan akibat buruknya panen. Warga di barat daya bahkan memerlukan bantuan pangan sebelum kekeringan melanda dan pemerintah minta tambahan bantuan internasional. Tanaman di daerah Mangwe di Zimbabwe barat daya ini layu akibat terik matahari. Para petani di sini akan menjadi bagian dari warga Zimbabwe yang memerlukan bantuan hingga tahun depan. Salah satunya adalah ibu dari 3 anak ini. Isimo sama sezilimo zami kuchile vela angikwazi ukuthi kusafika next year siyabe singaphi ngavele wahle watsha kungaka so awuzange kunethwe. Mangwe menjadi salah satu distrik di Zimbabwe yang paling terdampak kekeringan. Menurut para pejabat setempat, warga mungkin harus mencari kerja di Botswana atau daerah perkotaan untuk bertahan hidup. Kurimiwa maboholes ana mvura madamu ari kuenda pasi uswa hapana so uchatransferta kubva kudzimwe nzvimbo kuti tikone kutenga tifide those fields dzatinga. Makanan didistribusikan di wilayah yang terkena dampak bencana. Pejabat di Matabeleland Selatan di wilayah Mangwe mengatakan pemerintah meminta badan-badan bantuan internasional untuk meningkatkan bantuan. Menurut para pejabat, krisis semakin memburuk di wilayah ini akibat kekeringan berulang yang diakibatkan pola cuaca El Nino. The crop situation in Zimbabwe is very poor at the moment, and we expect that the number of people who will not have adequate stock from their own production to last them until the next harvest, which would be then by the middle of next year, that number of people who will not be able to meet their food needs over that full period will go up. Pemerintah Zimbabwe memperkirakan panen tahun ini akan menghasilkan sekitar 868.000 ton biji-bijian, turun 62% dari total tahun lalu, dan jauh di bawah target yang telah ditetapkan para pejabat. Menurut lembaga bantuan, mereka sedang meningkatkan upaya untuk membantu. We're focusing on this January to March period, which we have identified is the peak of the lean season. It's the most critical period. But as you're mentioning, it's also important for us to provide additional opportunities so that even throughout the year, people have options and means to support their families and households. Menteri Informasi Zimbabwe mengatakan negaranya sedang berupaya meringankan dampak kerawanan pangan dengan membebaskan pajak impor beras, jagung, benih kentang, minyak goreng, dan jagung hasil rekayasa genetika untuk pakan ternak, sebagai upaya untuk menurunkan harga-harga bagi rakyat kecil di Zimbabwe. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan di Hari Kebebasan Pers Dunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei, jadi pengingat bahwa pemerintah harus menghormati kebebasan pers. Namun tak semua jurnalis bisa merasa aman dalam menjalankan tugasnya. Memasak adalah cara Su Yutong untuk terus merasa dekat dengan kampung halamannya di Tiongkok. Ia jauh dari rumah bukan tanpa alasan, tapi karena serangan dan ancaman dari pemerintah Tiongkok. Polisi menggerebek rumahnya di Beijing dan ia jadi tahanan rumah setelah ia membagikan buku terlarang di lapangan Tiananmen pada 2010 lalu. Dengan bantuan dari teman-temannya, ia melarikan diri ke Eropa. Untuk sesaat, ia merasa aman di Jerman, di mana ia menulis untuk Deutsche Welle dan Radio Free Asia terkait isu hak asasi manusia. Namun pada 2022, sejumlah pria asing muncul di tempat tinggalnya. Mereka mendapat alamat Su dari situs porno yang mencantumkan namanya.
Pada tahun 2023, penyerang menggunakan identitas Su dan 2 aktivis asal Tiongkok untuk memesan kamar hotel di Berlin dan kota-kota lain, diikuti dengan ancaman palsu bom ke hotel tersebut. Selama 2 tahun, Su tak berani keluar apartemen. Hal sederhana seperti berjalan di taman jadi aktivitas yang mengkhawatirkan baginya. 那我出门的时候都会不停地看周围有没有可疑的人，我甚至很少出家门。 Respons ini adalah paranoia, menurut analis. So paranoia is a common response across different communities, and often people fear that other actors or individuals within the community could spy on them, and these fears are not unfounded. Kedutaan Besar Tiongkok di Berlin dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak menanggapi permintaan komentar dari VOA. Pada tahun 2023, Tiongkok tercatat sebagai negara yang paling banyak memenjarakan wartawan menurut Committee to Protect Journalists. Dalam laporan yang sama, Israel juga tercatat sebagai negara yang paling banyak memenjarakan jurnalis sejak Perang di Gaza pada 7 Oktober lalu, dan Israel berada di peringkat ke-6 sama dengan Iran di bawah Tiongkok, Myanmar, Belarusia, Rusia, dan juga Vietnam. CPJ memperkirakan ada sekitar 44 wartawan yang dipenjarakan Tiongkok selama tahun 2023, termasuk yang ada di Hong Kong. Kasus Su dipandang sebagai langkah ekstrim Beijing untuk melakukan penindasan lintas negara. So the basic tactics of transnational repression they're usually geared towards showing people that they can't get away from the Chinese government. Su mencoba melihat dari sisi lain bahwa Beijing menekannya karena khawatir akan kebenaran yang bisa disampaikan jurnalis. 那我想中国一直在屏蔽真相，需要有很多的记者去讲出真实的这些故事，讲出真实的事件和真相。 Hari Kebebasan Pers Dunia diperingati setiap tanggal 3 Mei sebagai desakan bagi pemerintah untuk menghormati komitmennya kepada kebebasan pers di negara mereka. Demikian laporan tim VOA. Dan tidak terasa pemirsa, perang Israel-Hamas telah berlangsung sekitar 6 bulan. Dan kini dibayangi wacana penerbitan surat penangkapan Perdana Menteri Israel oleh Mahkamah Pidana Internasional. Dan apa saja dampaknya bila surat penangkapan diterbitkan? Berikut beritanya untuk Anda. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC tengah mempertimbangkan penangkapan dirinya dan pejabat militer Israel lainnya atas tuduhan kejahatan perang. Branding Israel's leaders and soldiers as war criminals will pour jet fuel on the fires of anti-Semitism, those fires that are already raging on the campuses of America and across capitals around the world. It will also be the first time that a democratic country fighting for its life according to the rules of war is itself accused of war crimes. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mempertanyakan kemungkinan penangkapan ini. That being said, we work closely with the ICC in a number of key areas. We think that they do important work as it relates to Ukraine, Darfur, Sudan. But again, in this particular instance, they just do not have jurisdiction. Kemungkinan penerbitan surat penangkapan ICC mendapat sambutan baik dari organisasi HAM. Amnesty International has been calling on the International Criminal Court to investigate the situation in Israel IOPT for many years. We have called on the ICC to investigate the crimes of apartheid that we believe is being committed by Israel, and we have also called on the ICC to investigate the latest round of violations over the last 6 months. ICC belum mengkonfirmasi rencana penerbitan surat penangkapan, meski jaksa penuntut Karim Khan telah berkunjung ke tepi barat dan Israel pada Desember. Menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan tak hanya oleh kelompok Hamas saat serangan 7 Oktober, melainkan juga oleh militer Israel. Israel bukan anggota International Criminal Court atau ICC, Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, sedangkan Palestina sudah menjadi anggota sejak 2015 lalu. Bila surat penangkapan diterbitkan, maka bila Netanyahu berkunjung ke salah satu dari 124 negara anggota ICC, maka ia menghadapi ancaman ditangkap pemerintah negara yang menerimanya. Amerika Serikat juga bukan anggota ICC, sehingga Netanyahu tetap bisa berkunjung ke negara sekutu terdekat Israel tersebut. He could still travel to the United States. The United States would reject any warrant or anything from the ICC. But a lot of countries he couldn't travel to anymore.
And so even though he would very unlikely ever see a trial or imprisonment, it would, limit his ability to travel. Termasuk ke negara sekutu-sekutu Amerika di Eropa. In Europe, a lot of these European countries, if you're indicted by the ICC, that's pretty serious. While some European countries have, cut back or suspended military aid to Israel, which isn't much. It's just a tiny fraction of what U.S. aid is. Pada saat yang sama, pada prakteknya, apakah penangkapan dilakukan? Tetap menjadi tanda tanya. Pada Maret 2023, ICC menerbitkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Tapi Afrika Selatan sempat mengundangnya menghadiri KTT negara BRICS pada Agustus tahun yang sama, dengan dalih kekebalan diplomatik, yang akhirnya dihadiri Putin hanya secara virtual. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Dan banyak pekerjaan terutama dalam industri kreatif memerlukan kendaraan pribadi, termasuk jasa pengantar makanan hingga taksi online. Di tengah tingginya harga bensin belakangan ini, para pekerja lepas ini mendapat pukulan baru, yaitu lonjakan signifikan premi asuransi mobil. Di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan di Amerika Serikat, asuransi mobil tak luput dari inflasi. Insurance is more expensive these days. I think the Consumer Price Index report recently said that it's gone up 22% compared to this time last year. Colorado Division of Insurance adalah regulator industri asuransi untuk negara bagian Colorado. So the reason for increases in auto insurance are one, just more dangerous driving due to distracted driving and speeding and things like that. Two, more expensive repairs. Cars are just more expensive repairs. The technology in them, the cosmetic things, and also the more dangerous driving is leading to more damaged cars. Three, more expensive cars in general. New cars and used cars are more expensive these days. And four, an increase in auto thefts around the country. Harga premi asuransi terus meningkat sejak 2022. A car is a necessity to get to work, to get your kids to school and daycare, to get to your doctor's appointments, your other healthcare appointments. To do anything, you need a car. And so that's going to impact people, everyday people, just on the things they need to do in their lives. Then think about the impact to people that actually use their car for their jobs, delivery or rideshare, anything like that. That's another a huge increase in their costs that they have to run their business. Ahmed misalnya adalah seorang pemandu wisata di kota Denver. Yeah, it's very hard to find the cheapest commercial insurance. It's not only me, it's other people that they're trying to start a small business, especially in transportation. Been paying average between $200 a month to $400 for coverage a month. I have to work more or hustle more to be able to afford that. Semua berawal saat pandemi COVID, terutama gangguan rantai pasok. Hopefully, the further we get away from the pandemic, some of those things that were caused by the pandemic, the chip shortage that caused an increase in the price of new cars, which had a knock-on effect on the used car market, hopefully the labor shortages in terms of getting cars repairs, evens out or becomes a little bit better. Menurut Edmunds.com, salah satu sumber online yang menjadi acuan bagi industri otomotif, harga rata-rata mobil di Amerika Serikat telah melemah dibandingkan puncaknya pada akhir 2022. Meski demikian, tetap saja harga keperluan-keperluan seperti asuransi mobil ini terus membebani konsumen, apalagi mereka yang menggantungkan kendaraan pribadi untuk mata pencarian mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, ini ada tiram yang banyak dikonsumsi di Amerika Serikat, diperoleh di berbagai wilayah pesisir dari pantai barat hingga ke pantai timur, dan juga di sekitar Teluk Meksiko di bagian tenggara. Tetapi salah satu pusat penangkapan tiram belakangan berkurang tajam, dan faktor cuaca dan iklim berada di baliknya. Penangkapan tiram menjadi sumber penghasilan bagi ratusan nelayan di Galveston, kota di pesisir tenggara negara bagian Texas. Nelayan seperti Joel.
Can't complain so far, but yes, usually how it goes towards the first few days of the season. You start to come across the problems a few weeks into the season. Just scarcity, not much oyster, harder to find oysters. Areas get closed down. Sejak awal musim penangkapan tiram, regulator di Texas menutup semakin banyak lokasi penangkapan agar populasi setempat bisa pulih dulu. Ini adalah tahun kedua di mana regulator harus melakukan penutupan besar-besaran tempat penangkapan tiram. Closures, whenever they do close the bays down, usually it's because they're running their tests and the bay must have not passed a certain test, which means we're not able to oyster there. And what that does is to the other areas is putting stress on the other areas. Kali ini, pembatasan dilakukan karena Texas 2 tahun berturut-turut mengalami kekeringan. When you have those saltier, warmer bay waters like we see in the Gulf of Mexico during droughts, we see oysters that have larger disease burden in their bodies. What that means is that they're fighting off all these other stressors and they're not growing as well, so you're not going to have as healthy of a harvest of oysters out of those bays. Romeo, imigran asal Kroasia, telah 40 tahun lebih menjadi nelayan tiram. Menurutnya, tangkapan tahun ini adalah yang terburuk. What can I tell you? I can tell you maybe it's good, but it's not. It's getting worse every year. We've been trying, these few areas where they open, they try to work it out, but the product is not here. It's pretty poor fishing. Pada 2017, kondisi sebaliknya yang terjadi. Curah hujan yang melebihi biasa, bawaan badai Harvey juga memukul populasi tiram. Both drought and rainfall negatively affecting oyster reefs. So oysters kind of like a moderate salinity. They like not too much rain, but not too much drought. And so anytime we go into heavy drought or heavy rainfall or flood cycles, we'll see impacts to oyster reefs. And so that can be a little bit cyclic, but with climate change, we're certainly seeing more frequent droughts, more frequent rainfall. Perlu 18 hingga 24 bulan bagi benih tiram untuk tumbuh menjadi tiram yang siap ditangkap dan diperjualbelikan ukuran sekitar 7,5 cm. Musim penangkapan tiram biasanya berlangsung mulai November dan berakhir pada April. Dan nilai total penjualan bisa mencapai $30 juta di Texas. Tapi 2 tahun berturut-turut musim ini diperpendek dari semula dan memukul pemasukan dari para nelayan tiram. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Columbia University mengumumkan tidak akan memutus hubungan finansial dengan Israel meski mahasiswa telah berdemonstrasi dengan mendirikan kemah. Dan para mahasiswa bertekad tetap berdemo meski terancam sanksi hingga tidak bisa mengikuti wisuda. Sudah hampir 2 minggu sejak Columbia University di New York menindak pengunjuk rasa pro-Palestina yang menduduki halaman kampusnya. Presiden Columbia University hari Senin waktu AS mengumumkan bahwa dialog dengan mahasiswa yang telah berlangsung sejak minggu lalu menemukan jalan buntu. Sebuah rilis menyatakan Columbia University tidak akan memutuskan hubungan finansial dengan Israel dan menawarkan beberapa resolusi termasuk investasi pada pendidikan dan kesehatan di Gaza. Kampus juga memberikan tenggat waktu bagi mahasiswa untuk membersihkan dan meninggalkan perkemahan. What they do is they just threaten more discipline to the students so they can disperse and they can leave this encampment. The university is not dealing with this movement as a real movement. They're not dealing with these demands as realistic demands. Para mahasiswa, termasuk mahasiswa asal Indonesia, memutuskan untuk tetap berdemonstrasi meski diancam terkena sanksi disiplin keras dari kampus hingga tidak bisa mengikuti wisuda yang harusnya digelar pada bulan Mei. Kalau itu adalah trade-off-nya harus mengorbankan wisuda yang harus saya alami, itu buat saya pribadi itu tidak masalah, tapi saya yakin bahwa ada beberapa teman-teman juga yang merasa sedih karena orang tuanya sudah akan hadir ke sini. Harapannya sih tetap berjalan dengan seperti ini sikapnya. Protes dan pendirian tenda terus berlanjut tidak hanya di Columbia University saja. Di berbagai kampus, polisi telah menangkap ratusan orang. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan kemarahan para demonstran akan dukungan AS terhadap Israel dalam perang di Gaza, serta koneksi atau hubungan kampus-kampus mereka secara akademis maupun finansial dengan Israel dan produsen senjata. Protes mahasiswa dipandang sebagai ciri demokrasi Amerika, menurut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken Jumat lalu. Pada saat yang sama, dia menegur para mahasiswa.
It is also notable that there is silence about Hamas. Protes ini menambah ketegangan antara AS dan Israel yang merupakan sekutu dekat. Menghadapi pengunjuk rasa di negaranya sendiri, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu awal pekan lalu berkata, demonstrasi mahasiswa Amerika mengerikan dan harus dihentikan. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty. Komentar Netanyahu didukung oleh para pemimpin Partai Republik yang telah memanggil pihak universitas untuk memberikan kesaksian dan menuduh mereka membiarkan kampus menjadi sarang antisemitisme. There is an appropriate time for the National Guard. We have to bring order to these campuses. Gedung Putih menolak memberikan pertimbangan dan mengatakan bahwa keputusan untuk memanggil unit Garda Nasional untuk membubarkan protes tergantung pada gubernur masing-masing negara bagian. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, survei baru termasuk yang memfokuskan pada warga dewasa Amerika Serikat berpendidikan tinggi, ini menelaah pergeseran persepsi warga terhadap teknologi kecerdasan buatan. Dan hasilnya masih banyak yang tak percaya bahwa kecerdasan buatan dan ingin regulasi lebih jelas. Pro kontra seputar teknologi kecerdasan buatan atau AI dan beragam wacana regulasi membuat seorang wakil rakyat Amerika Serikat kembali berkuliah di jurusan pembelajaran mesin George Mason University yang kampusnya berada tak jauh dari Washington DC. It's a two-edged sword, as most things are. I tend to be an AI optimist. I'm very excited about what it's doing in medicine already, in science, in technologies like management. In supply chain, we're seeing really positive effects everywhere. Tapi ada juga sisi negatif yang lebih banyak mendapat pemberitaan, mulai eksploitasi seksual, disinformasi, hingga ancaman bagi banyak pekerja. We have real concerns about job elimination because there are, who's going to need a copy editor? Screenwriters and actors and others are afraid. But as every business I know is trying to figure out how do they use AI to make themselves a better business, more profitable, more efficient. But that inevitably could mean displacement. Just as the agricultural revolution meant displacement, the manufacturing revolution was displacement, even the information services. Berbeda dari Uni Eropa yang menerbitkan undang-undang AI pada Maret, kelompok lintas partai di Kongres AS yang tengah mengkaji perundangan AI tak ingin restriksi terlalu ketat yang bisa mengekang inovasi. Minimnya regulasi terhadap AI juga menjadi sumber keresahan bagi banyak warga Amerika Serikat. Dan ini tercermin dalam sebuah survei baru-baru ini oleh The Stevens Institute of Technology di New Jersey. Mayoritas warga Amerika merasa bahwa AI tak cukup diregulasi. Dan terjadi peningkatan sekitar 25% dari responden yang merasa demikian dibandingkan survei yang sama pada 2021. Meski demikian, sekitar 52% responden dari kelompok yang sama tetap menilai teknologi kecerdasan buatan generatif ada manfaatnya. I think Americans' perception about the usefulness of AI versus the risk, part of it might be from firsthand experience now. I would imagine most Americans have probably had a chance to try it due to the wide access of tools like ChatGPT, and might be finding that it's actually having an impact, saving them time, allowing them to perform day-to-day tasks more efficiently, like composing emails and things like that. Dalam survei Stevens Institute, warga Amerika menilai individu, pemerintah, dan dunia usaha adalah yang paling susah dipercaya untuk memanfaatkan AI secara bertanggung jawab. Everyone as a consumer is kind of feeling the fatigue associated of having all of our data harvested, used to kind of track our activities as consumers. And that feeds into our belief that AI is being misused, perhaps to improve and enhance those capabilities, track us and predict our purchasing decisions. Responden umumnya lebih mempercayai militer, layanan kesehatan, dan perguruan tinggi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.